Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Pada hari ini, kita akan merenungkan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ketika Yesus menampakkan diri kepada muridnya, Ia menyatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Ungkapan damai sejahtera bagi kamu adalah ungkapan di mana Yesus menjumpai mereka dalam rangka ketika Yesus bangkit. Yesus memberikan sapaan. Yesus menghadirkan diri, ikut untuk memberikan semangat kepada para murid, di mana dalam masa itu mereka diliputi ketakutan, mereka diliputi kecemasan karena peristiwa yaitu kesengsaraan Yesus dan wafat Yesus. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini Yesus sungguh-sungguh memberikan semangat, memberikan motivasi bagi mereka yang mengalami kecemasan dalam arti yang sesungguhnya, kecemasan dalam psikologi, kecemasan dalam kehidupan, kecemasan dalam pekerjaan, entah kecemasan dalam situasi sekitarnya. Kecemasan memang kita alami dalam hidup sehari-hari. Kecemasan itu memberikan kita tekanan yang membuat kita semakin tidak bersemangat. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita diingatkan oleh Yesus bahwa dalam penderitaannya Yesus sudah memberitahukan sebelumnya bahwa Ia akan menderita sengsara, wafat di salib, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit. Dan setelah Yesus bangkit, Ia menampakkan diri kepada para murid-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sungguh-sungguh menyatakan janjinya. Yesus memberitakan kedamaian di mana Ia hadir untuk menolong kita semua. Pertolongan Tuhan yaitu menghadirkan diri dan juga memberikan rahmat. Ketika Yesus memberikan semangat kepada kita, lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita juga mau ikut Yesus untuk bersemangat? Apakah dalam menghadapi masalah kita menghadirkan Kristus atau kita meninggalkan Kristus? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang kita sebagai umat yang beriman memiliki banyak tantangan dan berbagai macam tantangan yang beragam. Damai sejahtera adalah kata-kata Yesus yang menghibur. Bukan hanya menghibur secara fisik bahwa Yesus hadir, tetapi untuk selanjutnya Yesus memberikan suatu semangat. Karena setelah itu Yesus akan memberikan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada para murid. Maka pengalaman Petrus, yaitu ketika menyembuhkan orang, itu merupakan pengalaman di mana Yesus meneguhkan dan memberikan rahmat. Kehadiran Yesus bukan hanya untuk menghibur saja, tetapi kehadiran Yesus justru memperbarui. Pembaharuannya
berupa rahmat dan juga mukjizat kepada orang yang percaya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, masihkah kita ragu dengan kebangkitan Kristus? Para murid menyatakan bahwa Yesus sungguh bangkit dan menyelamatkan kita. Tentu secara praktis dilakukan oleh para murid, yaitu menyembuhkan orang di sekitar yang mengalami kesakitan, yang mengalami masalah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita kembali diingatkan akan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Maka ketika kita dalam menjalani aktivitas, paling tidak kita memberi bantuan 1 kali dalam sehari. Itu secara praktis. Namun bantuan itu tidak terbatas. Seperti Yesus memberikan damai sejahtera berarti tidak terbatas. Namun keterbatasan ada pada manusiawi kita. Walaupun demikian, kita sebagai umat yang beriman dituntut untuk memperbarui diri, menyemangati diri, dan juga kita dituntut untuk membantu orang lain. Sehingga kedatangan kita, kehadiran kita itu menjadi berkat, seperti Yesus sendiri menjadi berkat bagi para murid, bagi sesama, dan bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan ini sungguh menarik pada hari ini, karena peristiwa kebangkitan Kristus ternyata tidak berhenti pada kebangkitannya saja dan pada penampakannya, tetapi ini akan berlanjut terus-menerus sampai saat ini, dan kita turut berbahagia karena apa yang Yesus lakukan ini juga menerangi hati kita, menerangi akal budi kita, dan juga menyemangati kita dalam proses kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mempunyai harapan, iman, dan kasih, tentunya damai sejahtera itu akan nyata dalam hidup kita. Karena apa? Ketika kita memikirkan hal yang sulit, tentu yang hadir akan kesulitan-kesulitan yang dijalani. Apabila kita memikirkan hal-hal yang positif, yaitu karena terang dari kebangkitan Kristus, kita akan memiliki semangat hidup, akan juga menarik diri dari hal-hal yang tentu membuat sedih dan akhirnya berubah untuk menyemangati diri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, rahmat kebangkitan itu menyemangati kita. Dan semoga dalam kehidupan pekerjaan kita semakin selalu diteguhkan oleh Tuhan dan juga mendapatkan rahmat, sehingga kita dapat membantu orang lain karena pelayanan kita, karena nasihat-nasihat kita, karena apa yang kita lakukan membantu mereka walaupun kecil, tentu akan bermanfaat bagi mereka. Semoga dalam permenungan kita semakin disemangati, dan dalam hidup sehari-hari semoga Anda sekalian dan kita mendapatkan rahmat dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.